Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-din kulli kafa billahi syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kami haturkan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Muslim Nurdin M. Hum. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, Bapak Teguh dari Kelurahan Balong Gede. Yang ketiga, narasumber kita Bapak Beben Mulyana. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah kami. Selanjutnya Ibu Ipah Latifah, terima kasih Bu setelah hadir bersama kami. Dan juga terima kasih kepada tim guru Bapak dan Ibu dari SDN 047 Balong Gede. Terima kasih telah berkenan untuk menghadiri acara kami ini. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan peserta webinar KKN M kelompok 1 ini. Terima kasih telah hadir dalam acara kami ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami memberikan atau memberitahu rundown acara yang akan kita laksanakan pada webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang dilaksanakan ini. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, sambutan kelompok KKN, kelompok 1 UNIPI. Yang keempat, pemaparan materi. Yang pertama dari Bapak Oma M. Hatta, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Pasundan 1. Selanjutnya yang kedua oleh Ibu Ipah Latifah MPD. Beliau adalah pemerhati pendidikan. Dan yang ketiga adalah Dr. Beben Mulyana MPD. Beliau adalah penilik muda dari Disdik Kota Bandung. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Setelah itu penutupan. Itulah susunan acara webinar kita kali ini. Untuk memaksimalkan waktu, selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Gali untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihaqqarrahu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf
bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Terima kasih Cariling doa jazakumullahu khairan katsiran kepada Saudara Galih yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Kelompok KKN Kelompok 1 UNIPI, di mana akan saya sendiri yang akan menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, kita mengetahui bahwa COVID-19 menjadi trending topik pada tahun 2020, di mana COVID-19 ini seperti yang kita ketahui bersama menjangkiti seluruh dunia dan semua semua terjangkit. Efek-efek yang ditimbulkan pun sangat beragam, sehingga kita mungkin keteteran karena tidak pernah menghadapi hal-hal seperti ini. Ketika kita bertanya kepada bapak-bapak kita pun, kebanyakan belum pernah mengalami hal seperti ini. Nah, efek yang ditimbulkan bukan saja terhadap efek ekonomi, tetapi juga terhadap efek pendidikan. Nah, itulah makanya kelompok kami ini sengaja mengambil tema tentang bagaimana pendidikan bisa bertahan di kala pandemi dengan judul Hitam Putih Pembelajaran Daring di Kala Pandemi. Kami memilih hitam putih ini karena di lain pihak, ini merupakan solusi dari kementerian untuk menghadapi pandemi ini dengan daring, akan tetapi ada efek-efek yang ditimbulkan, seperti ketidaksiapan baik dari pengajar maupun dari siswa terhadap pembelajaran daring ini. Maka dari itu kami sengaja ingin mengulas bagaimana strategi yang baik agar pembelajaran di kala pandemi ini menjadi tepat sasaran dan dapat memang menjadi solusi di kala pandemi. Begitu kira-kira kami mengambil judul Hitam Putih Pembelajaran di Kala Pandemi. Nah, mungkin itu saja sedikit alasan kenapa kami membuat tema webinar seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh kelompok 1 KKNM UNIPI. Agar tidak menyita terlalu banyak waktu, kita masuk saja ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan nanti dipandu oleh yang kami hormati Bapak Muslim Nurdin M.Hum. Beliau nanti akan memandu kita semua dalam menjalankan diskusi kita kali ini. Kepada yang kami hormati Bapak Muslim Nurdin M.Hum,
Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Terima kasih kepada MC sekaligus Ketua Kelompok 1 KKNM 2010 UNIFI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memandu acara diskusi ini. Sebelumnya, izinkan kami menyapa kepada para narasumber yang telah hadir ya. Yang pertama, ini Bapak Oma Muhammad Hatta. Sudah hadir ya. Kemudian yang kedua Ibu Ipah Latifah MPD, tampak sudah kelihatan di layar. Dan narasumber yang ketiga Bapak Dr. Beben Mulyana MMPD. Wilujeng siang Pak Dokter. Alhamdulillah sepertinya sudah lengkap semua. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus moderator pada kegiatan webinar kita siang hari ini. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu program yang telah disusun oleh mahasiswa UNIFI yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata mandiri, menyesuaikan dengan keadaan yang ada, maka salah satu programnya melaksanakan webinar ini. Ya, kami dalam hal ini sekaligus sebagai DPL, dosen pembimbing lapangan, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pada ini. Termasuk juga ingin mengaturkan terima kasih kepada para peserta undangan seperti dari Kelurahan Balong Gede, ini Pak Teguh ya mewakili, kemudian dari SDN 047 Balong Gede juga, dan tentunya para peserta lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, hadirin para peserta webinar, seperti yang tadi sudah disinggung dalam pembukaan pengantar, keadaan kita hari ini memaksa kita untuk melakukan perubahan. Ya, dalam arti pendidikan tetap harus terjadi, berlangsung, harus terus move on, tapi tentunya ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita melakukan reformulasi, melakukan penataan ulang dalam arti strategi yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, panitia sengaja mengundang 3 narasumber dengan latar belakang atau dengan orientasi kajian nanti berbeda-beda. Ada dari sisi kurikulum, kemudian ada dari sisi aspek nanti secara psikologis ya antara murid, orang tua, dan pihak yang lain. Dan juga tidak bisa kita anggap sepele terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini merupakan 3 variabel yang sangat penting dalam proses pendidikan di negeri yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi alternatif solusi. Karena kita ketahui di kala pandemi COVID ini sejak bulan Desember ya, mulai dari menyebar, dan pembelajaran itu mulai di-off-kan dari mulai bulan Maret kalau tidak salah, itu otomatis semua pihak yang terkait dengan pendidikan, apakah ada pihak sekolah, kemudian pemerintah, kemudian para orang tua, ini dituntut untuk berpikir ekstra dan keras. Karena pertaruhannya adalah putra-putri kita, anak-anak kita. Oleh karena itu, besar harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan solusi alternatif
di samping yang mungkin sudah dilakukan oleh yang lain dengan diskusi, dengan FGD dan sebagainya. Baik, untuk tidak memanjangkan pembukaan, kita akan langsung saja. Insya Allah kita akan bagi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi paparan dari 3 narasumber yang sudah di tengah-tengah kita. Kemudian nanti sesi yang kedua, sesi dialog atau diskusi. Nah, tapi walaupun demikian, bagi para peserta, seandainya nanti sudah terlintas sebuah pertanyaan atau hal yang mau ditanggapi, bisa dicantumkan atau dituliskan melalui chat. Jadi tidak kemudian menunggu di akhir. Jadi boleh nanti misalnya ketika paparan berlangsung, peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan boleh disertakan di chat message. Jadi biar nanti disampaikan atau dijawab oleh narasumber di sesi yang kedua. Baik, langsung saja untuk yang pertama saya cek dulu, ini Bapak Omar Muhammad Hatta SPD sudah hadir ya? Oke, baik. Sudah hadir. Siap. Baik. Pak Omar Muhammad Hatta, ini sebelum mohon izin saya kepada narasumber untuk sedikit menyampaikan CV beliau. Nah, tempat tanggal lahir Bandung 19 Desember 1978. Alamat beliau di Jalan Terusan Pasir Koja nomor 265 RT 01 RW 04 Bandung. Dan sekarang beliau aktivitas atau pekerjaan beliau di SMA Pasundan 1 Bandung, menjabat sebagai Wakasek bidang kurikulum. Nah, itu mungkin selintas terkait CV dari narasumber yang pertama. Dan materi yang akan disampaikan dari Pak Omar Muhammad Hatta ini terkait dengan kurikulum di masa pandemi. Untuk selanjutnya, disilakan kepada Bapak Omar untuk menyampaikan paparan materinya. Durasi yang dipersiapkan atau disediakan bagi narasumber 20 menit sampai 25 menit. Silakan, Pak. Terima kasih ke Bapak Moderator, Pak Dosen Pak Mudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu di webinar ini ya, dalam kegiatan webinar efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Untuk kesempatan ini, kami diberikan kesempatan oleh mahasiswa KKN pertama ya, KKN Mandiri dari Universitas Persis untuk memberikan materi kurikulum di masa pandemi. Oke, untuk masa pandemi saat ini, memang perubahan-perubahan kurikulum ada, dan memang di akhir hari kemarin tanggal 7, sebentar, terakhir tanggal 4 Agustus, mohon maaf, ada peraturan keputusan Mendikbud RI tanggal 4 Agustus 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, yang mana kondisi khusus ini adalah kondisi pandemi ini ya, yang mana satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Untuk kurikulum yang kita gunakan, untuk saat ini semua level itu pendidikan, kita menggunakan kurikulum 2013. Itu yang pertama. Namun di situasi seperti ini, kita diberikan oleh pemerintah, mungkin khususnya Kemendikbud, untuk melakukan revisi sesuai dengan kebutuhan kita, di kebutuhan yang ada di lapangan kita, yang sesuai dengan siswa yang kita hadapi di masing-masing sekolah. Yang pertama dari SK tersebut, ya, keputusan Mendikbud tersebut adalah bahwa satu, kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai, namun tidak keluar jalur dari kurikulum 2013. Terus yang kedua, pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan
kurikulum yang sesuai dengan pembelajaran peserta didik. Oke, next. Untuk pelaksanaan pembelajaran, kita diberi 3 opsi oleh Kemendikbud. Yang pertama, mengacu pada kurikulum nasional. 2, menggunakan kurikulum darurat. Dan ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Untuk tetap mengacu pada kurikulum nasional 2013, sepertinya melihat kondisi seperti ini, kita terlalu sulit untuk mengaplikasikannya. Karena kita terbatas ruang dan waktu ya. Yang mana memang pembelajaran itu lebih efektif dalam bentuk tatap muka seperti KBM biasa, tidak seperti saat kita semua sekarang ini kan KBM virtual atau daring mungkin ya, dan efektivitas tetap kurang begitu bagus. Jadi untuk sekolah kami dari 3 opsi ini kita melakukan opsi yang ketiga. Kita melakukan pelaksanaan kurikulum 13 dengan opsi melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Yang mana memang di setiap mata pelajaran dari kurikulumnya kita tentukan bahwa mana itu materi yang mungkin mudah dipahami oleh siswa, karena kita tidak bisa memaksakan semua materi untuk mereka yang akan mereka dapatkan dari guru setiap pada mata pelajarannya. Nah, untuk opsi kurikulum apapun yang kita pilih, yang pasti menuntaskan kurikulum yang itu digunakan untuk yang pertama mungkin untuk kenaikan kelas, kelulusan bagi anak akhir kelas 12 dan juga untuk siswa kelas 11-nya. Oke, next sebelumnya slide. Untuk kurikulum darurat yang memang ada dasar dari pemerintah, sebetulnya mungkin tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan memang kita tidak ambil opsi di sini karena memang kurikulum darurat itu sepertinya terlalu dipaksakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemberlakuan kurikulum kita kan sepertinya tidak siap, dalam arti memang dari sisi pemerintahnya itu tidak memberikan kita bekal yang lebih seperti mungkin biasanya kita ada diklat lah atau apalah yang pasti. Yang mana kalau memang kita melakukan kurikulum darurat, hanya dari kita baca aja juklak juknisnya, itu sepertinya sulit. Makanya sekolah ambil sikap bahwa kurikulum tetap kita 2013, namun dengan lebih disederhanakan. Kita sederhanakan secara mandiri oleh sekolah masing-masing. Karena disesuaikan dengan kebutuhan kita di sekolah masing-masing. Oke, next. Nah, penyederhanaan kurikulum di kami di Pasaran 1 yang pasti untuk kelompok mata pelajaran sesuai dengan peraturan pemerintah 19 tahun 2005 bahwa kelompok mata pelajaran itu ada 5, agama, akhlak mulia itu terpada, kedua kelompok kewarganegaraan, ketiga ilmu pengetahuan, 4 estetika, dan kelima jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang mana meskipun kita melakukan penyederhanaan kurikulum, kita tidak menghilangkan mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum kita. Jadi semua mata pelajaran tidak ada yang kita hilangkan, tapi hanya penyederhanaan yang nanti di proses kegiatan pembelajarannya saja. Oke, next. Oke, untuk struktur kurikulum sama seperti kelompok mata pelajaran, kita tidak ada pengurangan, yang mana kelas 10 sesuai dengan struktur kurikulumnya memuat 17 mata pelajaran, yaitu 6 mata pelajaran wajib, 5 mata pelajaran wajib B, dan 4 mata peminatan, ditambah 2 mata pelajaran lintas minat. Yang kedua, kelas 11 dan 12, semuanya 15 mata pelajaran, terdiri atas 6 mata pelajaran wajib, 4 mata pelajaran wajib B, dan 4 mata pelajaran peminatan, ditambah 1 pembelajaran lintas minat. Jadi untuk kelompok mata pelajaran kita tidak cut, untuk di struktur kurikulum mata pelajarannya juga sama, tetap sama saja dengan peraturan yang berlaku. Oke, next. Nah, untuk beban belajar, nah di sekolah kami beban belajarnya itu hal pertama yang kita disederhanakan, yang mana kami melakukan pada sekolah kami menggunakan sistem paket, yang mana beban belajar setiap mata pelajaran itu adalah sebagai jam pembelajaran atau jam belajar mungkin ya. Oke, kedua, beban belajar di sekolah kami adalah 45 sampai 46 jam pelajaran per minggu yang mencakup 17 atau 15 mata pelajaran. Oke, kemudian alokasi waktu pembelajaran pada masa COVID-19 sekarang, yang mana
45 menit jam belajar menjadi 30 menit jam belajar. Yang mana itu untuk menghindarkan anak dari tingkat kejenuhan ya. Kalau memang kita full 90 menit, baik itu daring ataupun luring, kami kira tidak akan maksimal, dan pernah kita coba tetap 45 menit belajar itu kurang maksimal. Anak terlalu jenuh lah, terlalu sulit lah untuk melaksanakan KBM ya. Oke, terakhir jadwal KBM kami sebelum COVID mungkin ya, KBM kita mulai dari 06.30 sampai dengan 14.30. Untuk saat ini penyederhanaan kita pada jadwal KBM-nya itu kita mulai jam 7.00 sampai dengan 11.40 dan diberikan satu kali istirahat selama 20 menit. Jadi dalam satu hari kami itu ada mata pelajaran yang kami berikan kepada semua siswa sesuai dengan jadwal KBM di kelas masing-masing. Jadi setelah 2 mata pelajaran yang mereka tempuh selama 4 jam belajar, dengan beban 30 menit per jam belajarnya itu, kita kasih tenggang 20 menit untuk istirahat. Yang mana istirahat itu mereka gunakan untuk melakukan relaksasi mungkin ya. Oke, next. Yang 4, nah ini yang penting juga, ketuntasan belajar. Kalau memang kita terlalu mengikuti aturan kurikulum kita, memang untuk ketuntasan belajar pada saat ini memang sulit untuk dicapai. Karena memang KBM yang kita jalani sekarang itu, yaitu KBM di rumah atau belajar dari rumah, tidak akan maksimal seperti kita KBM tatap muka. Untuk kami sekarang, ketuntasan minimal ditentukan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Dan itu yang pertama. Dan kedua, sekolah memberikan kelonggaran kepada setiap guru mata pelajaran untuk menentukan ketuntasan minimal per masing-masing kelas. Tidak seperti yang biasanya kita untuk ketuntasan minimal kita pukul rata, setiap level itu berapa ketuntasan minimalnya dalam bentuk skor ya. Untuk saat ini kami menentukan ketuntasan minimal itu diberikan kepada masing-masing guru sesuai dengan karakter kelasnya masing-masing. Jadi setiap kelas itu pasti beda, dan jadi kita tentukan yang pasti guru saja yang menentukan ketuntasan minimal di tiap kelasnya. Nanti kita sinkronkan dengan yang dari sekolahnya mungkin ya. Oke, kedua, untuk penyederhanaan kurikulum lainnya, kita penyederhanaan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Yang pasti kompetensi dasar yang paling mudah itulah yang kami berikan kepada siswa kami. Dari berbagai macam kajian itu yang banyak seperti itu, kita pilah-pilah mana yang mudah, mana yang sulit untuk siswa. Yang sulit mungkin kita nantikan saja, dan yang mudahnya kita berikan. Dan sepertinya penyederhanaan kurikulum kami ini berlaku untuk 1 tahun pelajaran. Meskipun nanti awal bulan apa atau bulan di mana pandemi udah selesai, tetap kurikulum yang kita gunakan selama 1 tahun ini adalah kurikulum yang telah kita sederhanakan, karena memang untuk lebih sebutnya itu lebih sejalan lah. Jadi dari awal sampai akhir kita menggunakan kurikulum yang sama. Jadi tidak ada istilah di tengah jalan kita ganti kurikulum lagi ya, karena memang sekolah sudah membuat aturan kurikulum dari mulai bulan Juli. Dan direvisi kemarin di Agustus awal ya. Oke, penyederhanaan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran dengan pertimbangan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, yaitu pembelajaran difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya, berfokus pada penguasaan kompetensi, berpusat pada peserta didik untuk membangun kepercayaan dan keberhargaan dirinya. Jadi setiap KD atau setiap materi yang mungkin kita ajarkan kepada siswa, yang pasti kita harus tahu apa kebutuhan mereka pada mata pelajaran kita. Misalkan untuk mata pelajaran seperti yang kami lakukan misalkan pada bahasa Inggris, untuk kelas 10, yang penting anak menguasai kompetensi dasar ini aja minimal apa itu udah cukup lah. Dan yang kita tidak ada tuntutan lebih kepada siswanya, karena memang situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Oke, next, poin selanjutnya. Oke, untuk assessment, penilaian, pada saat ini memang penilaian sulit untuk dicapai dalam arti misalkan untuk penilaian secara real atau jujur atau seperti apa ya, ataupun valid, kita terlalu sulit. Cuman hanya saja penilaian tetap harus kita laksanakan untuk melihat sejauh mana siswa
kemampuan siswa dalam menyerap setiap materi yang Bapak Ibu guru berikannya. Oke, asesmen dilakukan yang pasti pertama memang dasarnya valid, kedua reliable, ketiga adil, empat fleksibel. Jadi memang untuk saat ini penilaian itu bentuknya fleksibel yang mana mengikuti apa siswa yang mereka butuhkan, apa siswa yang mereka inginkan lah. Jadi kita mengikuti apa yang siswa mau, siswa inginkan lah seperti itu. Jadi guru di sini kita bersikap lebih fleksibel lah. Misalkan siswa bisanya dalam bentuk penilaian itu dalam bentuk misalkan lewat audio, visual ataupun catatan ataupun apa, kita berikan kebebasan sesuai keinginan dan minat mereka. Oke, terakhir kelima otentik. Jadi penilaian yang fokus pada capaian belajar ini terlalu sulit kayaknya mungkin karena kita pedoman penilaian kita saat ini yaitu adil dan fleksibel, cukup dengan 2 poin itulah. Karena kalau kita berbicara valid itu terlalu sulit karena siswa di rumah, kita di sekolah ataupun kita di rumah. Reliable, menghasilkan informasi yang konsisten juga tetap sepertinya agak sulit juga dicapai. Untuk kami, bentuk penilaian kami ya pasti satu adil untuk semua siswa sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai kemampuan minimal mereka, dan kedua itu fleksibel, jadi kita menentukan sesuai kondisi anak aja ya. Oke, kedua hasil asesmen digunakan oleh pendidik kita itu guru, peserta didik siswa, dan orang tua siswa sebagai umpan balik dalam perbaikan pembelajaran. Untuk di sekolah kami, ketika kita melakukan asesmen, kita dalam jangka waktu 1 bulan sekali kita adakan pertemuan rutin antara siswa dan gurunya, dan memang sepertinya dilaksanakan di sekolah, hanya saja kita laksanakan secara bertahap dan memang 1 hari mungkin 1 guru hanya membina beberapa siswanya lah. Memang untuk melihat efektivitas waktu tidak efektif, hanya saja memang tatap muka tetap diperlukan, meskipun hanya 1 bulan itu hanya 1 kali ketemu, tapi itu lumayan lah untuk memberikan motivasi lebih pada anak, memberikan motivasi pada anak untuk lebih giat lagi belajar, seperti apa lah. Oke, next. Nah, untuk di kami, kita tentukan bahwa KBM di pasal 1 itu, KBM di pasal 1 itu berdasarkan apa yang dirumuskan oleh kurikulum dan sekolah. Oke, next. Yang pertama, proses pembelajaran dilaksanakan di rumah masing-masing selama masa pandemi COVID-19, baik itu daring ataupun luring, sesuai dengan kebutuhan. Kedua, hari kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan di rumah pada hari Senin sampai dengan Jumat 07.00 sampai dengan 11.40. Kemudian dalam mengikuti proses KBM, peserta didik diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Untuk poin 3 ini, kita lakukan seperti ini untuk membangun rasa mungkin ke anak bahwa kita masih sekolah, meskipun hanya sekolah di rumah masing-masing. Jadi kalau siswa kita tidak berseragam, mungkin anak merasa ini hari libur, dan hari libur kita udah kelamaan. Dari akhir tahun kemarin kita 3 bulan di rumah. Awal sekarang 1 bulan, 2 bulan sekarang masih tetap di rumah. Untuk tahun pelajaran ini kita wajibkan semua siswa memakai seragam sekolah ya. Oke, next. Kemudian kehadiran peserta didik. Pertama, peserta didik wajib hadir mengikuti proses pembelajaran. Apabila terdapat kendala teknis, dapat menghubungi guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Biasanya komunikasi kami memang semua by WA awalnya, baik itu absensi atau persiapan pembelajaran, itu dilaksanakan sebelum jam 7.00. Dari mulai jam 6.30, wali kelas mengabsen siswa di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu guru mempersiapkan media pembelajaran dan lain sebagainya, dan pada jam 7.00 kita serentak untuk mulai KBM. Kebetulan tahun ini kami jumlah kelas kami dari kelas 10 sampai kelas 12 ada 33 kelas. 12 kelas 10, kelas 11 12 kelas, dan kelas 12-nya itu sebanyak 9 kelas. 33 ya betul. 12 kelas di kelas 10, 12 kelas 11, dan 12 di kelas 12-nya. Oke, yang terakhir, setiap peserta didik wajib hadir dalam proses pembelajaran minimal 95% kehadiran dalam 1 semester.
sebetulnya kehadiran ini pada masa sebelum pandemi kita memberikan toleransi 90% kehadiran. Untuk saat ini kami naikkan kehadiran menjadi 90% karena perhitungan kami dari sekolah, anak pasti hadir sekolah, hadir belajar karena anak ada di rumah. Insya Allah KBM kami berjalan setiap harinya itu dihadiri di kisaran memang 90-95% kehadiran siswa. Oke, next. Yang ketiga, ketentuan layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran. Meskipun siswa ada di rumah, kita ada di sekolah ataupun ada di rumah, setiap guru mata pelajaran wajib melayani siswa. Yang pertama, kita tekankan pada guru bahwa memang pelayanan kita harus tetap maksimal ke anak, meskipun itu pada jam-jam di luar jam kerja. Memang banyak anak yang dengan situasi seperti ini banyak konsultasi kepada gurunya itu di luar jam kerja, bahkan ada sampai yang jam 9 malam, dan itu kita perbolehkan. Kalau bisa, komunikasi kita dan anak memang 1 kali 24 jam sebagai bentuk pelayanan kita terhadap anak. Oke, kemudian layanan konsultasi dapat dilaksanakan pada jam pembelajaran ataupun mungkin di luar jam pembelajaran kebanyakan. Kemudian layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran guru yang bersangkutan. Kemudian tidak diperkenalkan memberitakan nilai akhir semester pada peserta didik sebelum rapot dibagikan, itu nanti di akhir semesternya. Oke, kemudian D, ketentuan layanan konsultasi dengan wali kelas. Wali kelas sebagai guru mata pelajaran juga dan sebagai wali kelasnya, bahwa setiap peserta didik wajib berhak mendapatkan layanan konsultasi dengan wali kelasnya. Karena dapat dilaksanakan pada setiap saat di dalam jam pelajaran atau di luar jam hari kerja. Dan memang ini berlaku untuk poin 2 ini 1 kali 24 jam ya pelayanan kita ke siswa kita. Kemudian layanan konsultasi dengan wali kelas hanya terkait masalah peserta didik di kelas yang bersangkutan. Oke, next. Oke, untuk layanan dengan guru BK, kami menjadwalkan pelayanan guru BK terhadap siswa di luar jam pembelajaran. Karena BK tidak ada di jam pelajaran, jadi BK membuat jadwal tersendiri untuk membuat pelayanannya. Oke, setiap peserta didik berhak mendapatkan layanan konsultasi dengan BK. Layanan konsultasi dapat dilakukan pada setiap saat di dalam jam pelajaran atau di luar jam pelajaran. Hanya saja kami berikan poin khusus di poin 2 ini, jam BK itu pelayanannya di luar jam mata pelajaran. Biasanya mulai jam 12.30 sampai 16.00. Oke, kemudian layanan konsultasi dan BK hanya terkait dengan masalah peserta didik di kelas yang bersangkutan. Oke, next. Oke, untuk petunjuk teknis ini kita buat untuk sebagai mungkin pedoman Bapak Ibu guru dalam melakukan proses pembelajarannya. Jadi, oke, next. Nah, untuk petunjuk KBM di rumah ini kita gunakan sebagai petunjuk teknis bagi orang tua bahwa memang seperti inilah KBM kita, guru di sekolah dan anak di rumah. Oke, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 13, kegiatan di rumah dari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 11.40. Selama kegiatan KBM, peserta didik diwajibkan menggunakan seragam sekolah. Guru melakukan tatap muka virtual dengan peserta didik melalui media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Oke, guru mempersiapkan perangkat pembelajaran dan media pembelajaran untuk kegiatan KBM di rumah. Guru membimbing peserta didik dalam kegiatan KBM di rumah, dan terakhir guru menyediakan waktu untuk konsultasi dengan peserta didik dan orang tua. Oke, next. Oke, terima kasih. Untuk saat ini memang hanya seperti itu yang kurikulum kami gunakan, mungkinnya kurikulum penyederhanaan, kurikulum dadakan mungkin ya. Dadakan, kenapa dadakan? Di akhir semester kemarin, kurikulum kita berjalan seperti biasanya, penuh dengan tuntutan lah. Tuntutan dalam arti materi harus seperti ini, tuntutan kurikulum. Materi seperti ini, seperti inilah. Hanya saja mungkin di akhir, untuk penilaian, baru kita memang berbicara sikap seperti yang tadi di awal, yaitu adil dan fleksibel mungkin ya. Dan untuk saat ini, kurikulum kita, di awal itu, kurikulum yang kami gunakan sekarang mungkin ya, kurikulum dalam arti perubahan setelah surat Mendikbud tanggal 4. Jadi dalam 1 tahun pelajaran sekarang yang baru berjalan sebulan, kurikulum kami 2 kali mungkin ya, kurikulum awalnya dan kurikulum perubahan. Oke, untuk sementara seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Oma Muhammad Hatta yang telah mempresentasikan kepada kita semua. Kalau tadi kita coba cermati, mungkin ini sebagai model ya. Jadi di SMA Pasundan implementasi kurikulum darurat seperti yang tadi dijelaskan, dan bisa jadi mungkin sekolah-sekolah yang lain ada yang sama mungkin ya dengan kekhususan masing-masing seperti itu. Nah, jadi yang disampaikan barusan ini gambaran bagi kita, ya bagi kita saat ini pola pembelajaran atau pendidikan ya dengan daring ini yang coba dicontohkan oleh SMA Pasundan tadi. Nanti kita akan coba teropong lebih jauh dari sisi orang tua seperti apa, siswa seperti apa, kemudian dari sisi pemerintahan ya apa ya. Nah, insya Allah nanti kita akan masuk ke sesi yang kedua. Untuk pematerian kedua, mohon maaf, biar lebih efektif, langsung saja. Untuk narasumber yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Ipah, tapi sebelumnya mohon izin, saya akan menyampaikan kurikulum beliau. Mohon maaf. Nama Ipah Latifah MPD, tempat tanggal lahir Bandung 27 Agustus 1981, alamat Bojong Buah RT 3 RW 3 Desa Pangauban Kecamatan Tatapang, dan aktivitas beliau ini melihat ke CV sangat luar biasa, dan juga beliau merupakan seorang penulis ternyata yang sangat produktif. Tanpa berpanjang-panjang kata, kami persilahkan kepada Ibu Ipah Latifah untuk menyoroti dari sisi guru, ortu, atau dan mungkin siswa, pola pembelajaran di masa pandemi saat ini. Dipersilahkan kepada Ibu Ipah untuk menyampaikan paparan. Ya, terima kasih Ustaz Muslim. Bisa jelas Ustaz suaranya? Ada? Ya, oke. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muslim yang sudah berkenan saya untuk sedikit berbagi. Kemudian juga bertemu dengan Bapak Oma M. Hatta, kemudian Bapak Beben. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa UNIPI yang sudah mempersilahkan saya untuk berbagi di sini, juga kepada semua peserta webinar. Mudah-mudahan kita semua di dalam kondisi sehat walafiat. Baik, menyimak tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran masa pandemi. Ini memang suatu hal yang tidak mudah ya kita jalani. Tadi sudah dipaparkan oleh pembahas pertama terkait kurikulum, model kurikulum di SMA Pasundan ya Pak ya? Di SMA Pasundan. Tapi sebelumnya Ustadz, ini pesertanya ada siswa, pelajar atau mahasiswa, guru? Ini kita mengundang dari lembaga, Bu. Dari lembaga, ya. Kemudian jadi ada guru ya, unsur guru. Ya, Oke. Orang tua ada kira-kira? Orang tua siswa begitu. Ya, ada Pak. Ya, oke. Nah, baik. Setiap hal yang merupakan perubahan yang drastis, yang ekstrim, itu tentunya akan memberikan satu kejutan begitu ya, atau istilahnya ada semacam shock gitu. Nah, kita dihadapkan pada kondisi pandemik ini kan luar biasa, seperti spontanitas gitu kan. Tiba-tiba seperti ini kejadiannya. Sama sekali tidak kita bayangkan ya Bapak Ibu semua dan rekan-rekan teman-teman mahasiswa. Tetapi ya mau bagaimana kita harus menghadapinya. Nah, beberapa goncangan, beberapa kebingungan itu tentu dihadapi untuk ketika pada kondisi pandemi seperti ini. Nah, kalau berbicara mengenai sebuah perubahan, mungkin saya di sini sebelum ke arah kolaborasi ya, saya ingin sedikit menyinggung sedikit terkait bagaimana
sikap gitu ya, atau tahapan-tahapan ketika kita menghadapi sebuah perubahan. Nah, paling tidak ada 3 tahapan gitu ketika terjadi sebuah perubahan, kita akan mensikapinya begitu. Yang pertama, ada masa takut, ada masa kecemasan. Nah, ketika awal-awal kita menghadapi gempuran COVID ini gitu kan, itu luar biasa. Ada beragam kepanikan, ketakutan, kecemasan. Belum lagi memang imbasnya bisa kemana-mana, tidak hanya ke dunia pendidikan, ke ekonomi, ke segalanya, itu berimbas sekali kondisi COVID ini. Ada masa ketakutan, masa kecemasan untuk menghadapi ini. Tetapi kemudian, nah ketika kita mulai melihat, mulai menyesuaikan apa nih yang bisa kita lakukan gitu, seperti apa untuk mengatasinya. Nah, kita mulai masuk kepada masa belajar. Nah, pada masa belajar ini kita mulai bisa mereview, seperti mungkin kemarin kita dihadapkan kondisi COVID ini pada akhir atau semester genap tahun pelajaran kemarin. Nah, itu mungkin pembelajaran di sekolah pun meraba-raba begitu, trial and error gitu kan, menggunakan seperti ini sistemnya, dicoba kemudian dievaluasi kurang tepat, dicoba lagi begini kurang tepat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika sekarang kita sudah lewat tuh semester akhir, semester genap di akhir tahun pelajaran kemarin, kita mulai masuk ke tahun pelajaran 2020-2021, tahun ajaran baru ini. Nah, ini mulai mungkin kita sudah mulai masuk pada masa belajar ya Bapak Ibu. Sudah boleh bisa mengevaluasi, oh kemarin kita sistem belajarnya seperti ini. Ada banyak hal yang mesti dibenahi gitu kan, dari segi kurikulum, dari segi metode dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kita mulai merancang kembali di semester ini, di semester ganjil. Karena mau tidak mau kondisinya di semester ganjil pun ini kita masih belum bisa PTM ya, tatap muka, masih PJJ, masih pelajaran jarak jauh, masih daring begitu kan. Nah, tapi kita mulai bisa belajar, mulai bisa mengadaptasi beberapa hal yang bagus kita lakukan di masa sekarang. Nah, nanti kemudian kita akan masuk ke masa tumbuh. Nah, pada masa tumbuh ini sudah mulai ada saling melengkapi, sudah mulai ada saling berbagi, baik itu antara guru, gitu, antara orang tua, antara masyarakat, sudah bisa mulai bahkan saling peduli begitu. Tidak lagi panik, tidak lagi cemas yang luar biasa, tapi sudah mulai bisa menikmati. Gitu. Nah, itu ada tiga tahap ya, ada 3 masa. Nah, baik Bapak Ibu. Di sini sentral materi yang ingin saya bagi dengan teman-teman semua adalah khususnya terkait bagaimana kolaborasi antara guru dan orang tua. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama tentang kurikulum, gitu ya. Tentu di sekolah-sekolah yang lain pun akan mengemas kurikulum itu sehingga bisa pas begitu. Meskipun pada kondisi darurat, tetapi tetap bisa memberikan pelayanan yang sempurna gitu, terutama kepada siswa dan kepada orang tua. Nah, di sini hal yang paling penting juga adalah tentang kolaborasi. Bisa dilanjut slide-nya? Maaf, Ustaz. Ya, next. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu guru, sini saya ingin sedikit mengintip bagaimana nuansa kolaborasi guru dan orang tua di Finlandia. Tapi mohon maaf, di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar terkait sistem pendidikan di sana begitu ya, di Finlandia. Saya hanya ingin sedikit mencicipi begitu bagaimana manisnya kolaborasi guru dan orang tua di sana. Nah, Finlandia ini kan kurang lebih ya tahun 2000 itu dinobatkan sebagai negara yang termaju dari segi pendidikannya begitu. Nah, ternyata setelah dianalisis begitu kan, ditelusuri, pendidikan yang maju itu bukan semata dari sistem yang jitu dan sistem kurikulum yang jitu, tetapi terdapat peran besar orang tua yang nyata dan bermutu begitu ya setelah dilihat. Nah, kita lihat bagaimana orang tua memandang guru begitu, dan bagaimana guru juga memandang orang tua sebagai partner dalam pendidikan. Next, Ustaz. Oke. Nah, guru di mata orang tua Finlandia. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman, orang tua di Finlandia itu sangat menghormati guru dan sekolah. Ini adalah salah satu hal yang kalau kita berbicara sistem pendidikan Finlandia mungkin tidak akan bisa dikejar gitu kan oleh sistem pendidikan Indonesia nampaknya. Tapi paling tidak kita bisa melihat sisi mana yang bisa coba kita akomodasi begitu. Nah, terkait dengan pandangan, persepsi orang tua
terhadap guru itu barangkali hal yang bisa memunculkan motivasi pada kita begitu kan, sebagai orang tua, sebagai guru. Nah, orang tua di Finlandia itu sangat menghormati guru dan sekolah. Itu adalah salah satu hal yang penting. Sehingga kemudian tidak akan ada istilahnya saling menyalahkan begitu. Ketika ada ketidakpuasan terkait pendidikan anaknya, pendidikan putra-putrinya, pihak orang tua menyalahkan guru. Kemudian pihak guru pun sama menyalahkan menyalahkan ketidakmaksimalan pendampingan orang tua pada anaknya. Tidak ada saling menyalahkan. Kemudian orang tua di Finlandia itu memahami bahwa pekerjaan mengajar itu adalah pekerjaan yang sangat kompleks, yang tidak mudah, penuh dinamika. Apalagi pembelajaran di masa PJJ ini gitu. Artinya harus didukung oleh semua aspek gitu kan. Jadi tidak di sini juga tidak ada unsur saling menyalahkan kembali gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya next slide, maaf. Nah, orang tua akan membantu semaksimal mungkin jika guru mengalami kesulitan mengajar. Jadi ada komunikasi yang intensif begitu antara guru dan orang tua. Ada komunikasi yang manis begitu antara guru dan orang tua. Nah, sehingga ketika guru mengalami kesulitan mengajar, ini si orang tua tidak menyalahkan gurunya. Oh, gurunya tidak becus, gurunya tidak tidak kompeten, tidak seperti itu. Tapi coba dicari solusinya bersama-sama begitu kan. Kemudian orang tua menganggap guru adalah pahlawan kesuksesan bagi anak-anak mereka. Ini pun adalah sebuah istilahnya sikap yang positif, sebuah persepsi yang positif kan terhadap guru gitu. Jadi ada kesan yang sangat baik, kesan yang sangat positif yang diberikan oleh orang tua kepada guru. Itu juga adalah sebuah hal yang penting, karena ketika kita memberikan sudah punya kesan yang positif, tentu akan berjalan secara selaras gitu antara guru dan orang tua. Kemudian orang tua di Finlandia menyampaikan kritik kepada sekolah dengan cara yang santun. Nah, Bapak Ibu, ini pun yang mungkin banyak kita hadapi, karena saya juga sebagai konselor di dua sekolah, di SMP kemudian di MTS. Nah, sering di sini kita banyak keluhan dari para orang tua, mengeluhkan apa itu terkait metode mengajar gurunya, terkait kegiatan program sekolah, kemudian terkait bahkan sampai terkait kurikulum yang ada di sekolah. Nah, namun kadang-kadang kritik-kritik yang disampaikan oleh orang tua pun bukan kritik yang disampaikan secara bijaksana begitu. Kadang-kadang ada orang tua yang istilahnya bereaksi gitu kan, memberikan kritik tapi tidak melihat kompleksitas permasalahannya seperti apa gitu. Jadi tidak mau diskusi, duduk bareng begitu. Nah, tetapi kalau di Finlandia sana mereka sangat aktif berpartisipasi, bahkan memberikan saran-saran yang membangun pada sekolahnya. Dilanjut Ustaz, maaf. Nah, akhirnya ketika ada persepsi seperti itu yang diberikan oleh orang tua terhadap guru, ini pun memberikan sebuah keseimbangan. Bagaimana guru pun akhirnya dia akan mengemas sebuah suasana belajar, suasana pendidikan yang bisa menyenangkan, yang bisa balance, yang bisa seimbang gitu kan dengan keinginan, dengan harapan orang tua. Nah, di awal masuk sekolah, guru ini akan berusaha membangun suasana yang baik dan menyenangkan tentang sekolah. Jadi ketika awal sekolah itu, kalaulah misalkan kita pembelajarannya Kak begitu ya, Ibu Bapak semua, ketika awal masuk sekolah itu dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak itu punya kesan yang menyenangkan. Kesan pertama itu begitu menyenangkan begitu. Bukan sebaliknya. Awal masuk sekolah anak-anak sudah, wah, ini kayaknya besok-besok bakal capek nih sekolah di sini dan sebagainya. Tidak, tapi disambut dengan sangat baik. Nah, apalagi di sini kalau biasanya sangat dirasakan di SD ya, di sekolah dasar Bapak Ibu di sini ada ya dari SD. Nah, itu dirasakan. Jadi disambut dengan sangat ramah, itu kan sebuah nilai sebetulnya. Disambut dengan sangat ramah oleh guru-gurunya, sehingga pada saat pulang ke rumah anak-anak bercerita, oh senang sekali sekolah hari ini, ketemu guru yang ramah, ketemu guru yang baik hati, kan itu adalah sebuah nilai juga. Nah, kemudian guru akan berusaha memahami betul kondisi fisik, kondisi psikofisik murid-muridnya. Jadi guru tidak abai. Jadi tidak istilahnya mengajar saja, tapi akan melihat bagaimana kondisi psikologis anak, bagaimana latar belakang anaknya, gitu kan, bagaimana kondisi fisik dan sebagainya dari pesertanya, peserta didiknya, dari murid-muridnya. Nah, kemudian tadi ketika ada orang tua yang memberikan kritik yang santun kepada sekolah, nah di sini guru dan pihak sekolah pun senang menerima kritik dari orang tua. Jadi kritik itu dijadikan sebagai evaluasi untuk membantu bagaimana mengatasi permasalahan belajar murid-muridnya. Jadi tidak sebaliknya, karena kadang-kadang juga ditemukan
guru ketika diberikan kritik oleh orang tua, apa ya istilahnya, tidak menerima begitu, mungkin merasa dihakimi atau mungkin merasa disalahkan dan sebagainya. Kadang-kadang ada kondisi seperti itu. Nah, tetapi karena ada keseimbangan tadi sehingga enak begitu. Orang tua memberikan kritik dengan santun, pihak guru dan pihak sekolah pun menerima dengan senang hati kritik dari orang tua sebagai sarana untuk evaluasi. Dilanjut, Ustaz. Nah, berbicara terkait kolaborasi, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, di sini sebetulnya ada strategi dan aksi ya yang sudah di-launchingkan oleh Direktorat Pendidikan Keluarga Kemdikbud. Nah, di sini pendidikan yang memadukan dua kekuatan besar, yaitu sekolah dan keluarga, atau orang tua dan guru. Nah, ada sebuah website di Kemdikbud Pendidikan Keluarga, laman Sahabat Keluarga Kemdikbud. Nanti barangkali Ibu Bapak, rekan-rekan semua bisa coba melihat, bisa coba masuk ke laman Sahabat Keluarga Kemdikbud. Itu bagus sekali ya Bapak Ibu. Banyak hal yang bisa kita ambil di situ terkait bagaimana mengklopkan, bagaimana menyelaraskan antara keluarga dengan sekolah begitu. Jadi di situ sekolah itu merupakan sahabat keluarga. Kemudian keluarga hebat itu adalah keluarga yang terlibat. Jadi orang tua itu memasukkan anaknya ke sekolah itu, tapi tetap melibatkan diri secara penuh untuk pendidikan anaknya. Tidak lantas masukkan anak ke sekolah, sudah itu ada urusan sekolah, gitu kan? Tidak seperti itu. Nah, di sini ada semacam aksi yang nyata begitu kan dari Kemdikbud membuat sebuah laman Sahabat Keluarga. Di sini banyak informasi yang bisa kita ambil, baik terkait pendidikan keluarga, terkait referensi-referensi untuk kemajuan pendidikan di sekolah begitu. Dilanjut, Ustaz, mohon maaf. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, di sini terkait kolaborasi, saya mengambil satu model kemitraan. Karena berbicara kolaborasi gitu kan, itu mungkin ada 3 model ya, saya ambil model kemitraan. Jadi bagaimana kita memaksimalkan model kemitraan ini gitu ketika pada masa PJJ, pada masa pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kenapa mengambil model kemitraan? Di sini karena yang paling tepat saya pikir gitu ya, adalah model kemitraan untuk kolaborasi antara guru dan orang tua. Di sini kemitraan ini memiliki prinsipnya itu ada keselarasan dan keharmonisan. Artinya antara orang tua, antara guru, antara sekolah atau antara keluarga itu selaras dalam mengembangkan pembelajaran kepada anak-anaknya, dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, selaras dan harmonis gitu kan. Kemudian ada semangat kebersamaan yang kontributif dan partisipatif antara orang tua dan keluarga. Nah, bahkan di model kemitraan ini kan memang kita membidik apa potensi yang dimiliki oleh orang tua, apa potensi yang dimiliki oleh sekolah. Nah, potensi-potensi tersebut akhirnya diselaraskan. Untuk apa? Ya, salah satunya adalah untuk mengefektifkan pendidikan dan pembelajaran anak-anak di sekolah begitu. Nah, kemudian ada saling menghargai, saling melengkapi dan memperkuat atau prinsip empati dalam prinsip kemitraan. Tadi ya saya singgung tidak ada saling menyalahkan begitu kan, tidak ada saling menjatuhkan antara pihak sekolah dan orang tua, tetapi justru saling menghargai. Nah, apalagi Bapak Ibu semua di kondisi pandemik ini, di kondisi BDR ini, belajar dari rumah, tentu Bapak Ibu guru banyak ya mendapatkan keluhan dari para orang tua terkait pembelajaran daring begitu kan. Saya juga seperti itu, banyak keluhan dari orang tua. Keluhan itu bisa seputar fasilitas digital yang dimiliki, misalkan HP-nya begitu. Satu HP dipergunakan oleh 3 orang anak begitu kan, kakaknya, adiknya gitu kan, bahkan oleh bapak ibunya. Nah, itu adalah salah satu kendala atau tantangan. Kemudian juga HP-nya ada tetapi keterampilan digitalnya belum mumpuni gitu kan, belum memadai. Ini bagaimana ini masuk ke classroom, misalkan kalau menggunakan classroom, ini bagaimana ini mengaktifkan akun dan sebagainya, itu kan butuh keterampilan juga begitu kan. Nah, itu pun menjadi sebuah tantangan. Belum lagi misalkan kesulitan memahami materi. Anak-anak diberikan pembelajaran secara daring, ibu gurunya, bapak gurunya share materi, kemudian anak-anak bingung, ini tidak mengerti, harus bertanya kepada siapa, begitu. Itu kan tidak leluasa, tidak seleluasa ketika tatap muka ya Bapak Ibu ya, untuk PJJ ini kan, gitu kan. Kemudian ada beban tugas belajar dari gurunya juga.
Kadang-kadang mohon maaf memberikan materi, kemudian memberikan tugas yang banyak, sehingga banyak juga kita mendapatkan keluhan dari para siswa. Keluhannya apa? Wah, tidak enak lah daring itu, tugasnya banyak, begitu kan, materi tidak paham tapi tugas banyak. Nah, itu luar biasa kan, menjadi tantangan juga. Nah, kemudian itu adalah hal-hal yang sering dikeluhkan, begitu kan. Tapi mau tidak mau memang kita mesti menyambut dengan baik ketika orang tua mengkomunikasikan sesuatu kepada pihak sekolah, begitu. Nah, justru pada masa PJJ ini salah satu kuncinya adalah bagaimana membangun sebuah komunikasi yang efektif dengan orang tua. Sebetulnya Bapak Ibu semua, ketika di masa, bukan di masa pandemik pun kan, yang namanya kolaborasi antara orang tua dan guru itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Tapi kemudian ketika masuk masa PJJ itu lebih lagi, begitu kan, harus lebih dimaksimalkan lagi kolaborasi ini, gitu kan. Nah, kemudian ini saya selintas saja ya Bapak Ibu, apa sih gitu kan pentingnya sebuah kemitraan sekolah dan keluarga, begitu kan. Nah, di sini saya ada beberapa poin ketika kemitraan sekolah dan keluarga itu terjalin dengan sangat baik. Nah, di sini orang tua dapat lebih memahami dan mendukung segala macam program sekolah, gitu kan. Orang tua menjelaskan kegiatan anak di rumah, orang tua dapat saling berbagi dan menambah pengetahuan dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Kemudian orang tua pun berperan aktif dalam mengantisipasi beragam kemungkinan permasalahan yang mungkin akan dialami oleh anak, seperti misalkan gempuran narkoba, gempuran pergaulan bebas dan sebagainya. Itu orang tua juga bisa berperan untuk mengantisipasi hal itu. Orang tua juga dapat mengikuti kemajuan belajar anak. Kemudian orang tua juga bahkan Bapak Ibu ya dilibatkan, tidak hanya di akhir, tidak hanya di tengah, tapi dilibatkan dalam proses dalam proses evaluasi dan tindak lanjut program. Itu adalah prinsip orang tua. Jadi ketika menyekolahkan anaknya di sebuah satuan pendidikan, merasa memiliki terhadap pendidikan, terhadap kemajuan anaknya sekolah tersebut. Akhirnya ikut terlibat, begitu. Karena kuncinya adalah keluarga yang sangat terlibat aktif gitu dalam pendidikan anaknya. Dilanjut, Ustaz. Nah, ini barangkali saya masuk ke kegiatan nyata kolaborasi guru dan orang tua. Nah, ini juga adalah hal-hal yang sebetulnya sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu guru ya, semua sudah dilaksanakan kolaborasi. Mungkin bentuk nyata kegiatannya bisa beragam gitu. Ini adalah yang umum saja gitu. Nah, kegiatan nyatanya bisa dengan melibatkan orang tua dalam acara atau kegiatan sekolah. Nah, di sini melibatkan di sini Bapak Ibu tidak hanya sebagai peserta ya, misalkan Bapak Ibu mengundang orang tuanya untuk hadir di sekolah dalam sebuah acara seminar keluarga atau seminar orang tua. Nah, itu bisa tidak hanya jadi peserta saja, mungkin orang tua diundang bisa sebagai narasumber juga gitu. Nah, di sini ada semacam tadi yang saya katakan, kita lihat apa potensi dari orang tua yang dimiliki. Oh, orang tua ini punya potensi dalam hal ini, itu bisa dijadikan kita tarik sebagai narasumber. Atau kalau kami istilahnya ada kelas inspirasi. Jadi kelas inspirasi ini tidak hanya kita mengundang pakar, kita juga bisa mengundang dari orang tua yang memang paham gitu, atau orang tua yang mereka sudah melakukan praktik baik dalam pendidikan anaknya di rumah, itu bisa kita undang. Nah, di sini dilibatkan penuh. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi seperti sekarang begitu kan, kita tidak bisa tetap muka, ya kita bisa seperti ini saja mungkin ya, kita mengadakan acara sekolah mengadakan acara webinar dengan orang tua gitu. Orang tua bisa dilibatkan sebagai peserta atau pendukung atau juga sebagai narasumber gitu. Tapi namun ini pun Bapak Ibu semua kita harus melihat juga kondisi orang tuanya gitu kan, baik dari segi fasilitas dan sebagainya. Nah, kemudian mengikuti pertemuan terjadwal di sekolah. Ini bisa dilakukan ada pertemuan-pertemuan rutin yang mengundang orang tua. Nah, ini seharusnya dimanfaatkan betul oleh para orang tua untuk mengkomunikasikan segala hal. Jadi jangan sampai ketika diundang itu, aduh males diundang lagi begitu kan. Atau bahkan dalam pikirannya ketika diundang, duh ini mau membicarakan apa lagi nih, biaya apa lagi. Kadang-kadang kan sudah konteksnya ke biaya gitu, padahal tidak hanya itu gitu. Justru ketika ada undangan orang tua gitu kan ke sekolah, oh ini kesempatan nih, saya mau memberikan urun saran begitu kan, itu yang seharusnya terjadi gitu kan, mudah-mudahan. Kemudian, nah untuk kondisi sekarang mungkin kita lebih lagi ya Bapak Ibu manfaatkan media grup WA gitu kan. Nah ya Bapak Ibu mesti bersabar hati ketika HP-nya tidak pernah berhenti ya, banyak chat yang masuk gitu kan.
di grup PA misalkan ibu guru yang mengajar di kelas 1 gitu kan, grup orang tua, kemudian grup matpal dan sebagainya, itu kan lumayan banyak ya Bapak Ibu, tapi ya kita hadapilah semua itu gitu kan, kita bersabar gitu. Tidak istilahnya apa ya, kuncinya tidak banyak mengeluh barangkali ya, karena semuanya bisa kita atasi. Kemudian ada pos paguyuban orang tua siswa ya, kalau di beberapa sekolah kan ada pos, ada paguyuban, itu pun kita bisa manfaatkan. Nah, saya sedikit berbagi, kalau yang sering saya lakukan itu, saya memberikan semacam motivasi-motivasi atau motivasi parenting kepada orang tua itu melalui WA gitu kan, melalui WA dengan beragam media, kita share gitu di grup WA atau di paguyuban orang tua siswa, kita memberikan semacam layanan gitu. Jadi Bapak Ibu, saya sepakat tadi dengan pemateri pertama bahwa kondisi bagaimanapun sebagai guru, pihak sekolah kita mesti memberikan pelayanan yang paripurna begitu kan, kepada siswa, kepada orang tua, kepada masyarakat. Kemudian memanfaatkan juga komite sekolah. Jadi komite sekolah itu tidak hanya dibentuk kemudian diam saja, tetapi dibentuk dan dimanfaatkan begitu untuk dilibatkan dalam segala macam pengembangan pendidikan anak di sekolah pada masa PTM, tatap muka ataupun pada masa PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bisa dilanjut, Ustaz? Nah, intinya Bapak Ibu, tantangan di masa PJJ ini adalah memaksimalkan kembali peran kemitraan sekolah dan keluarga. Jadi yang tadi saya bahas itu sebetulnya adalah tidak spesifik di masa PJJ, tetapi di masa PJJ hal yang tadi itu harus lebih kita maksimalkan. Sebagai apa? Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan efektivitas belajar dari rumah. Nah, hikmahnya apa Bapak Ibu? Bisa dilanjut? Nah, kalau berbicara mengenai hitam putih begitu kan, itu kan dikontradiksikan ya gitu, positif negatif istilahnya. Nah, pada kondisi perubahan bagaimanapun, yang paling bijaksana adalah kita mengambil sebuah hikmah. Nah, ketika PJJ ini, insya Allah ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Adalah orang tua dipacu untuk lebih kreatif dan sabar sebagai pendidik. Jadi orang tua tidak melupakan bahwa peran utama mereka adalah pendidikan sebetulnya begitu. Jadi pada kondisi saat ini yang mengharuskan anak-anaknya untuk belajar di rumah meskipun orang tua mungkin juga tidak siap, tetapi diajak, didorong, dipacu, oh bagaimana nih harus sabar karena memang saya yang harus mendidik begitu kan sebagai orang tua. Dan guru pun didorong untuk lebih cerdas dan bijaksana sebagai orang tua. Jadi disinilah semacam keseimbangan. Baik Bapak Ibu semua, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mungkin sangat sederhana, tapi mudah-mudahan bisa memberikan semacam pencerahan pada kita semua sebagai guru, sebagai orang tua, dan teman-teman mahasiswa juga yang mungkin di kemudian hari juga adalah pendidik. Terima kasih, selamat berjuang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ipah Latifah. Banyak ya, sangat menginspirasi gagasan-gagasan yang diangkat. Dan mohon maaf, saya mungkin ingin mengkonfirmasi yang jadi operator itu Bu Zenia, bukan saya. Mohon maaf. Zen. Ya, baik. Ya. Ini ada juga yang masuk pertanyaan langsung melalui ke pribadi saya, mungkin nanti saya sampaikan di sesi yang kedua. Nah, kita akan lanjutkan saja untuk materi yang ketiga ya. Sebelum nanti menjawab chat yang masuk atau mungkin juga pertanyaan via WA yang masuk. Ini narasumber yang kita yang ketiga adalah Bapak Dr. Beben Mulyana. Mohon izin Pak Dokter, saya akan menyampaikan CV beliau. Nama lengkap Dr. Beben Mulyana, MMPD. Tempat tanggal lahir Bandung 12 Maret 1975 dan beliau sebagai ASN ya Pak Dokter tinggal di Jalan Marga Jati nomor 18 RT 05 RW 11 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung dan jabatan beliau di Dinas Pendidikan Kota Bandung, pendidik muda. Dan untuk mungkin selanjutnya kepada Pak Dokter, materi yang terkait dengan pemerintah. Kalau tadi yang pertama model ya, model pembelajaran yang diangkat oleh Pak Oma di SMA Pasundan, kemudian disorot bagaimana kolaborasi
orang tua, guru, siswa oleh Bu Ipah. Nah, sekarang kita ingin melihat variabel yang lain. Bagaimana pemerintah, dalam hal ini mungkin Disdik, memotret kondisi hari ini, terutama untuk menjaga keberlangsungan pendidikan bagi putra-putri tercinta kita. Kami silakan kepada Pak Dr. Beben Mulyana untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf ada gangguan teknis. Silakan dilanjutkan dulu ya slide berikutnya. Oke, Bu Jen, silakan lanjutkan slide berikutnya. Ya, ini visi dan misi Kota Bandung kita lewati saja. Kita lanjutkan. Nah, ini dasar-dasar kita pelaksanaan PJJ di Kota Bandung dan seluruh Indonesia tentunya. Dan untuk pelaksanaan PJJ ini, Kota Bandung 2 kali mengeluarkan surat edaran. Lanjutkan. Nah, ini yang terdampak, kemudian ini surat edaran pertama yang di slide berikutnya. Ya, ini edaran pertama yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung yang menjadi acuan seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Bandung, baik pendidikan formal maupun non-formal, ini dituangkan dalam surat edaran Dis nomor 2672 tanggal 22 April 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat pencegahan penyebaran COVID-19 dan PSBB. Di sini dijelaskan, Dinas memandang bahwa pendidikan jarak jauh diarahkan pada kegiatan keagamaan dan penumbuhan budi pekerti atau pendidikan karakter. Kenapa? Karena kalau di rumah sudah pasti anak sangat banyak kesulitan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang biasanya diterima di sekolah oleh gurunya dan sekarang ada di rumah yang menjadi guru langsung adalah orang tuanya. Makanya Dinas mengharapkan hanya ada kegiatan diperkuat keagamaannya, penumbuhan budi pekertinya, atau pendidikan karakter. Itu surat edaran yang pertama. Adapun surat edaran yang kedua dibantu. Nah, ini memperkuat Perwal nomor 37 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pada surat edaran Dinas Pendidikan yang kedua ini, yang tertanggal 23 Juli, mengawali tahun ajaran baru, pada pasal 6 ayat 1, pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi lain dilakukan metode pembelajaran jarak jauh. Jadi ini sebagai pedoman ataupun aturan yang ada di Kota Bandung mengikuti kebijakan secara nasional bahwa anak belum bisa belajar tatap muka. Ini demi keselamatan anak-anak kita juga. Silakan dilanjutkan. Nah, sebenarnya belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh ini sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Sebenarnya
Belajar dari rumah melalui PJJ ini memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Dan ini juga di luar agenda ataupun rencana pemerintah yang begitu tiba-tiba datangnya wabah dan merebak di dunia, termasuk di dalam bidang pendidikan. Namun tetap hak sebagai warga negara, anak-anak harus mendapatkan layanan pendidikan, meskipun dalam keadaan darurat. Maka yang bisa dilakukan adalah anak ada di rumah dan tetap berhak mendapatkan pelajaran, meskipun dengan pelajaran yang jarak jauh. Kemudian, sebetulnya orang tua biasa memberikan variasi aktivitas. Boleh jadi kurikulum yang diadakan itu sedikit dikesampingkan dalam artian bahwa lebih mengutamakan pendidikan keagamaan dan juga penanaman budi pekerti. Dilanjut. Nah, setelah melihat evaluasi yang ada mulai dari diberlakukannya PSBB, kemudian AKB, ternyata banyak kendala bagi guru, orang tua, anak selama PJJ. Berdasarkan tugas yang ditugaskan dan dianalisa, dievaluasi, yang menjadi kendala guru adalah kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Nah, ini mindset yang memang harus terus diingatkan karena kondisi hari ini adalah kondisi yang tidak normal. Guru juga waktu pembelajarannya berkurang, sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Kemudian kendala berikutnya, guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Yang menjadi kendala orang tua adalah tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajarnya di rumah karena ada tanggung jawab lain seperti bekerja, mengerjakan urusan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kesulitan yang kedua adalah orang tua dalam memahami pelajaran sangat sulit saat mendampingi belajar di rumah. Kemudian kesulitan siswa adalah barang pas, terutama dalam model tugas akibat isolasi berkelanjutan, tidak boleh keluar aktivitas di luar rumah. Sangat dapat menimbulkan belajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi dampak negatif. Dan dinas menilai bahwa ternyata belajar di rumah ini yang ini karena berdampak karena keadaan terpaksa bekerja di sekolah karena mereka harus bekerja orang tua.
salah dalam proses tua yang menginginkan anaknya, padahal belajar kembaran COVID ini. Maka dinas pendidikan dari itu semua dengan mewajibkan dampak ada penurunan capaian. Ini sudah barang perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran. Jangan, terutama untuk anak-anak yang ekonominya berbeda. Orang yang kutip mampu, ya tidak salah membeli secara online. Tapi bagi masyarakat yang ekonomi rendah, ini sangat sulit. Makanya banyak kasus yang terjadi pencurian HP. Misalkan anak mendapat tugas dari melalui daring. Ini maka terjadi kesenjangan. Kemudian learning loss. Studi menemukan bahwa anak-anak pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat ada PJJ. Dan yang harus diperhatikan adalah sedikit risiko eksternal, kekerasan dan deteksi. Banyak ungkapan di media sosial dan sebagainya bahwa karena orang tua ataupun tidak memahami metode mengajarnya, mengajar kepada anak dengan penuh paksaan, bahkan dengan kekerasan. Oleh karena itu, tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di rumah tamat deteksi oleh guru. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri dan mudah-mudahan bisa yang akan ibu-ibu menjadi kemitraan antara sekolah dengan orang tua, sehingga kekerasan bisa terpantau. Kemudian resiko eksternal. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan resiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama perempuan, dan ini akan menjadi permasalahan sendiri. Dilanjut. Nah, sebenarnya pemerintah menggulirkan PJJ punya prinsip hanya dua. Bukan tidak sayang pada warga negara, supaya sekolah, tatap muka, murid dengan guru, seperti halnya normal. Justru hari ini adalah kebijakan yang diambil pemerintah dalam masa pandemi ini adalah yang pertama, lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan serta didik. Guru juga, tenaga kependidikan juga, warga, masyarakat, dan ini menjadi prioritas dalam menentukan kebijakan pelajaran. Kalau tatap muka, kemudian anak itu jatuh sakit dan tidak aman,
anak didik saat ini adalah pewaris negeri di masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu orang-orang yang benar-benar sehat badannya. Oleh karena itu tidak ada pilihan untuk mencegah dari itu PJJ. Meskipun tidak kunjung hari ini, jelaskan beberapa bidang, kemudian konsultasi Bandung untuk melakukan tatap muka. Jawabannya dari kementerian, dari pusat, ke daerahnya masing-masing. Dari catatan, Kota Bandung di Jawa Barat kategori yang sangat tinggi atau jadi belum bisa dilaksanakan untuk pembelajaran tatap muka. Karena itu, Bandung melaksanakan 37 AKB dengan model pembelajaran dengan banyak harapan wabah berakhir. Adalah tumbuh layan ini. Jadi lebih kalau orang JJ terperhatikan yang akan datang. Sejak ya, nah ini sedikit lagi. Nah, jadi sekali lagi, Dinas memandang lebih penting menyiapkan generasi yang sehat untuk mengisi masa yang akan datang lebih baik lagi. Dan inilah yang bisa pemerintah, Dinas Pendidikan memberikan perlindungan kepada guru, peserta didik, masyarakat. Bukan tidak penting sekolah tatap muka, tapi kembali lagi, kesehatan keselamatan anak lebih penting. Di bawah ada beberapa contoh yang bisa dilaksanakan oleh guru, baik orang tua. Nah, ini bisa diunduh, baik itu modul untuk anak-anak, untuk orang tua, maupun guru. Ini semua untuk membantu pembelajaran di rumah masing-masing. Setidak-tidaknya orang tua memiliki bahan untuk mengajarkan anaknya di rumah. Next. Nah, ini juga untuk modul pendampingan guru, modul pendampingan orang tua, modul untuk siswa. Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan. Kalau orang tua ingin memilikinya, tinggal diunduh saja. Ini semua pemerintah supaya memberikan panduan, supaya masyarakat, orang tua bisa membimbing anaknya selama PJJ di rumah masing-masing. Kemudian, terakhir. Nah, ini contoh saja model pembelajaran PJJ untuk SD kelas 5. Ya. Dan tadi juga dari SMA Pasundan sudah lebih bagus, sudah membuat inovasi, penyederhanaan kurikulum, itu sudah sangat tepat. Dalam kondisi hari ini, kurikulum bisa disederhanakan. Kenapa? Karena kondisinya memang tidak normal. Silakan lanjutkan. Nah, untuk mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini,
Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru. Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Tapi guru dapat fokus untuk memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam. Jadi sekali lagi, guru sekarang jangan sampai harus 24 jam. Nah, ini bisa diperlukan untuk mengejar pemenuhan jam, tapi diisi dengan peran interaktif. Nah, ini semua tercantum dalam Keputusan Menteri Mendikbud nomor 719 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada Sabdik dan kondisi khusus. Lanjut. Nah, ini sangat sepakat dengan Ibu Ipah bahwa diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak untuk kesuksesan pembelajaran di masa pandemi ini. Dinas tidak bisa berbuat sendiri tanpa kerjasama. Orang tua untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah. Sekarang saatnya anak di rumah dekat dengan keluarga, lebih aman dari kesehatan dan selamat, itu lebih penting. Bagi guru, guru terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif. Ini saatnya kita hidup di masa digital, guru mau tidak mau menyesuaikan, membuat bahan-bahan pelajaran untuk interaktif. Dan ini menjadi peningkatan kompetensi di bidang IT, ini perlu kita miliki. Bagi sekolah, sekolah memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. Seperti yang dicontohkan SMA Pasundan sudah luar biasa. Ini sekolah harus berinovasi, gurunya digerakkan, pilih materi yang tepat, dan hindari target kurikulum yang harus seperti normal. Kondisi hari ini adalah tidak normal. Dan bagi pemerintah pusat maupun daerah, ini pasti ada kebijakan-kebijakan yang sangat berpihak kepada anak. Sebagai contoh, biaya BOS bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, dibelikan untuk pulsa, untuk anak didik, peserta. Ya. Ini semua adalah kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah. Bagi layanan kesehatan, juga harus memantau dan mengevaluasi resiko di luar daerah demi mengutamakan kesehatan anak. Jadi kesehatan ini menjadi penting, makanya di tiap daerah ada gugus tugas. Tidak boleh ketika kita memaksakan keinginan orang tua tanpa dengan mengabaikan kesehatan anak. Kemudian masyarakat sipil, masyarakat umum, lembaga sosial bersama-sama membantu mendukung kegiatan anak. Nah, ini semua banyak yang dilakukan, terutama bagi keluarga yang terbatas ekonomi, harus membuat tugas melalui daring. Ada Karang Taruna dengan inisiatif baiknya, dia mengumpulkan anak-anak, ada yang di kelurahan, tapi dibatas, diatur. Mungkin itu salah satu bagi anak-anak yang memang membutuhkan, karena untuk memenuhi kuota saja sangat sulit. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat. Dan terakhir, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dr. Beben yang telah menyampaikan paparan. Kita coba sudut pandang pemerintah. Kalau kita simak tadi penjelasan dari narasumber, pada intinya pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat undang-undang tentunya untuk menjaga warga negaranya, dalam hal ini kesehatannya, kemudian pendidikannya, dan mungkin
itulah regulasi yang dibuat. Walaupun mungkin di tengah-tengah masyarakat kalau saya coba membaca angket, karena ini diketahui juga bagi narasumber semua, jadi teman-teman mahasiswa kemarin menyebarkan angket sampai 400 lebih responden. Dari angket yang disebar ini ada temuan menarik ya, yang mungkin coba saya sampaikan di sini sebelum masuk ke sesi dialog nanti. Ini secara umum, yang pertama ketika ditanya responden terkait kendala dalam PJJ, itu mereka setuju. Lebih dari 58% mengatakan kondisi hari ini pembelajaran daring itu menjadi persoalan. Ini ada responden 237 responden atau 58,5% yang menyatakan setuju bahwasanya pembelajaran daring ini membuat masalah baru bagi mereka. Ya mungkin ini logis juga karena sesuatu yang baru. Kemudian juga ada juga yang menarik, ini menggambarkan saya kira wajar ya. Ini ketika ditanya kepada responden, ini respondennya lebih banyak kepada siswa SMP, SMA ya, yang saya dapatkan dari teman-teman mahasiswa. Apakah Anda setuju sekolah dibuka lagi? Nah ini luar biasa. Ternyata mereka sudah sangat rindu. Mereka sudah sangat rindu, ini ada 60,7%, sangat setuju untuk kembali bertetap muka. Walaupun tadi ada kepentingan dari pemerintah untuk menjaga keamanan, kesehatan. Ini yang patut juga menjadi perhatian juga terkait apakah efektif tidak pembelajaran jarak jauh ini bagi siswa dan guru. Ternyata sampai kemarin angket dikumpulkan dan dihitung, itu ada 53,8% menyatakan tidak setuju kalau PJJ itu efektif. Ya mungkin karena ini kondisi yang baru ya, kondisi yang baru. Dan hal-hal temuan lainnya yang menarik untuk dicermati hasil angket sebaran kemarin yang dilakukan oleh para mahasiswa di UNIP. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, ini ada di chat. Ada beberapa tanggapan, kemudian pertanyaan. Saya coba urut dari atas ya. Ini ada misalnya ini dari PPI 82 Dayakolot. Ini ada pertanyaan, kalau di SMA Pasundan kendala yang kadang muncul dari siswa adalah kuota internet atau tidak gitu ya. Apakah tersebut ada atau tidak muncul di SMA Pasundan? Nah, ini mungkin nanti bisa direspon oleh Pak Oma. Kemudian yang kedua, terkait pendidikan karakter bagaimana menjaga dalam kondisi pandemi. Itu satu. Kemudian saya ulas mungkin ya, biar nanti direspon oleh para narasumber. Ini juga ada tanggapan dari Ibu Supriyatin ya, di SDN 047 Balonggede juga ternyata ada hal yang tidak jauh berbeda, terutama kepada para orang tua yang secara ekonomi mereka kurang ya seperti itu. Nah ini juga ada tanggapan dari Pak Prima juga, bagaimana cara melakukan pembelajaran jarak jauh ya, belajar dari rumah dengan banyak toleransi dan memaklumi kondisi sekarang, karena begitu banyak kondisi situasi, maka persoalan itu tanpa kemudian mengurangi kualitas ya. Ini juga mungkin menjadi pertanyaan bagi semua narasumber, kira-kira solusi yang efektif yang harus dilakukan seperti apa. Itu kemudian juga ini sudah ada jawaban. Sudah ada jawaban. Baik, mungkin saya kira para narasumber juga mengikuti ya yang ada. Silakan. Mungkin yang pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Oma untuk merespon mungkin tanggapan atau pertanyaan yang muncul di chat. Silakan Pak Oma sebelum melanjutkan ke Ibu Ipah dan Pak Beben. Terima kasih Pak Muslim. Mohon izin untuk pertanyaan pertama dari PPI 82 Dayakolot tentang kendala internet atau kuota mungkin ya, kendala kuota di sekolah kami, dan kedua terkait tentang pendidikan karakter. Untuk kendala kuota internet, alhamdulillah di sekolah kami hanya beberapa siswa saja
dari kendala internet ini karena memang siswa kami itu dominan memang wilayah Kota Bandung dan sekitarnya dan juga wilayah Provinsi Jawa Barat. Kebetulan kami punya satu siswa, dia di Sumatera Selatannya itu daerah apa? Dia memang di mungkin daerah-daerah terpencil. Kendala bukan dari kuotanya, tapi dari sinyalnya. Dia kenapa sekolah di sekolah kami? Kebetulan dia seorang atlet voli mungkin ya, dan kami punya ekstra bola voli di sekolah. Dia tetap bersekolah di kami, meskipun dengan BDR ini dia tetap sekolah. Nah, untuk masalah seperti itu, siswa kami yang sedang mungkin di kampung halamannya itu yang di Sumatera Selatan, kalau nggak salah, kami mengirimkan modul by email mungkin ya. Kami kirim modul yang disusun Bapak Ibu guru, kami kirim via email, dan modul itu biasanya memang kita kirim satu modul dalam satu pelajaran itu untuk 1 bulan pengerjaan. Kita tidak memberikan waktu yang terlalu lama, berikan waktu yang terlalu cepat. Kita kasih waktu mereka biasanya 1 bulan untuk siswa-siswa seperti itu. Untuk siswa di Kota Bandung sendiri memang ada kendala di kuota internet. Kami melakukan tindakan pertama yang pasti memvisit. Kita datang ke rumah siswa tersebut, melakukan yang pasti mencari akar masalahnya ada apa, seperti apa, karena apa. Kalaupun kendalanya di kuota internet, sekolah memberikan kebijakan khusus untuk di masa pandemi ini, kemudahan pembayaran SPP mungkin ya, karena kami sekolah swasta masih ada SPP yang harus dibayarkan oleh orang tua. Kami istilahnya itu memberikan potongan diskon SPP yang misalkan asalnya kita bilang misalnya 1 bulan 100.000, mungkin bisa untuk siswa yang tersebut kita ada yang 50% pembayaran ataupun bahkan sampai 25%. Dan ada satu bahkan sampai nilai minimum yang kita berikan, dia tetap tidak sanggup orang tua untuk membayar SPP karena untuk membeli kuota internet, ya insya Allah kita berikan kemudahan untuk siswa atau orang tua tersebut dengan pembayaran SPP 0 rupiah mungkin digunakan untuk membeli kuota internet. Nah, untuk poin nomor 2 tentang pendidikan karakter, KBM kami dimulai jam 7 pagi. Sebelum KBM jam 7 pagi, kami wali kelas mungkin masuk ke kelasnya masing-masing untuk melaksanakan pembiasaan sebelumnya, seperti misalkan mengaji atau misalkan belajar tentang pendidikan berikan moral mungkin ya, memberikan cara beretika yang baik atau apapun semuanya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Muslim. Baik, terima kasih Pak Oma yang telah memberikan respon, dan mudah-mudahan ini kebetulan dari KPS-nya sudah live duluan ya, P82. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini karena ini direkam ya. Untuk yang kedua mungkin silakan dari Ibu Ipah, boleh menanggapi Bu dari pertanyaan dan mungkin tanggapan yang dituliskan di chat. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Mungkin saya di sini menyoroti pertanyaan pendidikan karakter ya. Bagaimana pada masa pandemik ini kita tetap menguatkan dan memelihara karakter peserta didik. Nah, persoalan penguatan karakter kan memang bukan hal yang mudah begitu ya, bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa dicapai secara instan. Pada kondisi pembelajaran normal pun, persoalan pendidikan karakter ini menjadi persoalan yang cukup kompleks ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekolah untuk mencapai raihan prestasi secara akademik itu insya Allah agak lebih mudah gitu, tapi untuk meraih supaya anak-anak itu sempurna secara karakternya, nah ini kan tantangan tersendiri gitu ya. Nah, saya juga mungkin tidak jauh beda dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Oma, bahwa untuk pendidikan karakter ini saya lagi-lagi menyinggung bahwa pembentuk karakter utama ini adalah keluarga atau orang tua. Artinya pada masa pandemik ini, pada masa PJJ ini, bagaimana untuk menguatkan karakter anak, karakter peserta didik, ya kita kembalikan lagi. Kita harus mengembalikan dan maksimalkan kembali peran orang tua sebagai pembentuk karakter anak. Jadi di sini juga mungkin saya agak menyinggung tadi pertanyaan dari Pak Prima, saya lihat di chat gitu ya. Di sini orang tua betul-betul
tidak boleh abai begitu ya, tidak boleh sampai apalagi menyengaja untuk tidak terlibat begitu. Tapi mungkin ada banyak kondisi orang tua yang demikian. Nah, jadi yang pertama saya ulangi, maksimalkan kembali peran keluarga untuk membentuk atau mengembangkan, menguatkan karakter anak. Kemudian yang kedua adalah tadi seperti yang disinggung oleh Pak Beben, harus selalu diingatkan kepada teman-teman yang bergerak di sekolah begitu ya, bahwa fokus kurikulum itu bukan soal ketuntasan belajar, apalagi pada kondisi saat ini, tetapi lebih kepada kita bagaimana si anak-anak itu bahagia belajar di rumah gitu. Nah, teman-teman mungkin juga kalau mau dikembangkan survei begitu ya ke para siswa gitu, apakah mereka bahagia gitu kan belajar di rumah? Kita banyaklah melihat beragam tanggapan bahwa lebih enak di sekolah gitu. Tapi itu pun kan dengan beragam alasan begitu. Nah, artinya di sini kita kembalilah teman-teman yang bergerak di dunia pendidikan di persekolahan bahwa kurikulum bukan hanya sekedar ketuntasan belajar, tetapi bagaimana anak-anak dia merasa bahagia belajar dari rumah. Kita harus mendampingi itu. Nah, di sini juga menguatkan, artinya menguatkan peran-peran dari pihak sekolah, apa itu dari wali kelas atau dari konselor sekolah begitu ya. Nah, kemudian menyisipkan konten-konten untuk penguatan karakter. Tadi yang sudah disampaikan ya oleh Pak Oma, ada pembiasaan gitu. Jadi tidak langsung memberikan materi, share tugas gitu, tapi ada pembiasaan. Nah, ini pun juga mungkin yang dilakukan oleh teman-teman di SD begitu ya. Biasanya anak-anak itu dibiasakan dulu, berdoa dulu gitu ya, dimotivasi berdoa, kemudian bahkan diberikan juga motivasi supaya mereka senang dulu begitu kan, di-share lagu atau apa gitu. Kemudian didorong untuk baca Quran dan sebagainya. Itu adalah sebuah hal yang saya pikir itu adalah sebagai upaya gitu ya untuk mendampingi atau menguatkan karakter anak. Jadi kita berikan sisipan penguatan karakter. Kemudian motivasi gitu kan kepada anak, kepada siswa supaya mereka senang beribadah, supaya mereka senang berbuat baik. Itu pun adalah hal yang tidak boleh kita lupakan. Nah, barangkali itu saja barangkali Ustadz tanggapannya terkait pendidikan karakter. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ipah yang telah menyoroti bagaimana pendidikan karakter di masa pandemi agar tidak abai kita tetap berjalan. Dan ini mungkin yang ketiga ini kepada Pak Beben. Ada pertanyaan ini Pak Beben terkait ini, saya coba bacakan saja di chat. Ini pertanyaan, adakah langkah lain selain memunculkan kurikulum darurat yang tadi juga disinggung oleh Pak Oma ya, guna capainya tujuan pendidikan selain memberikan fleksibilitas? Ini untuk masyarakat menengah ke bawah terkait budget tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang ada kebutuhan yang lain yaitu internet. Adakah solusi dari pemerintah? Mungkin bisa ditanggapi Pak Beben, silakan. Di-unmute dulu Pak, itunya belum di-unmute Pak Beben. Di-unmute dulu, suaranya belum keluar. Di-unmute dulu. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, secara institusi, Dinas Pendidikan memang bertanggung jawab dalam hal ini keberlangsungan pendidikan. Baik itu pendidikan yang ada di sekolah formal maupun non-formal. Memang pemerintah sudah memikirkan berbanyak strategi yang dilakukan. Memang hari ini belum bisa begitu maksimal dilaksanakan. Karena memang kondisi terkendala keadaan yang memang memaksa harus membuat strategi baru. Ya, terutama yang tadi, kurikulum jadi ketuntasan berarti tidak harus selesai. Maka lebih mementingkan lebih ke budi pekerti, keagamaan. Berarti di sini adalah peran orang tua yang harus kita dorong dan kita maksimalkan. Baik itu di sekolah formal maupun non-formal. Kemudian untuk kendala dalam masalah kuota, pemerintah melakukan relaksasi, terutama bantuan yang diberikan pemerintah melalui anggaran yang ada untuk digunakan proses pembelajaran untuk pembelian kuota. Nah, ini harapannya setidak-tidaknya bisa membantu kesulitan orang tua dalam memenuhi kuota. Dan
itu sekolah juga bisa menyelenggarakan dengan biaya yang dibebankan dari bantuan pemerintah melalui BOS maupun dari bantuan operasional penyelenggaraan. Nah, ini semua adalah langkah yang pemerintah laksanakan. Semoga saja ini cepat kita berlalu. Bahkan 1 minggu yang lalu tadi sudah disampaikan ada tim khusus yang sengaja ditugaskan ke kementerian memohon izin supaya di Kota Bandung bisa melaksanakan tatap muka. Tapi keputusan itu dikembalikan ke daerah. Nah, hari ini pemerintah Kota Bandung belum bisa mengambil sikap untuk memperbolehkan tatap muka. Kalaupun ada yang dilaksanakan home visit dan sebagainya, itu solusi-solusi yang sekolah adakan. Tapi pemerintah tetap pada prinsip awal, yaitu lebih baik keselamatan dan keamanan anak itu menjadi prioritas. Semoga saja ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa segera mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Beben yang telah memberikan respon, jawaban dari pertanyaan yang muncul. Sepertinya Bapak Ibu peserta webinar yang saya muliakan, sudah cukup ya kegiatan kita dan banyak poin yang dapat kita ambil. Ini mohon maaf kalau saya mohon izin untuk mencoba meresum ketiga narasumber tadi. Itu ada pada satu kata ya, yaitu sinergi atau kolaborasi. Jadi elemen-elemen yang ada, orang tua kah, sudah pasti siswa sebagai itu calon yang kemudian untuk melanjutkan negeri ini. Orang tua, pemerintah, stakeholder di sekolah, ini harus dituntut untuk bersinergi, berkolaborasi. Mudah-mudahan pandemi ini tidak kemudian menyurutkan langkah kita, upaya kita masing-masing untuk mencetak putra-putri kita menjadi putra-putri yang cerdas, yang berhasil, yang tentunya yang soleh juga, dengan penguatan karakter tadi, sehingga apapun kondisinya, pendidikan di Indonesia dapat terus terjaga, mencetak calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Pak Oma, ya, kemudian Ibu Ipa dan Pak Beben atas ilmunya pada pagi menjelang sore ini, dan tentunya juga ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi para mahasiswa, ya, para peserta KKN juga untuk melakukan reformulasi nanti ketika mereka terjun di masyarakat, menjadi pendidik, ya, menjadi bagian real di tengah-tengah masyarakat. Demikian saya atas nama moderator di sini mohon maaf kepada semuanya jika ada hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira kepada semuanya, kepada narasumber, kepada operator ini Bu Zen ya yang telah memfasilitasi kita melalui Zoom link ini. Atas nama moderator saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, silakan kepada MC untuk menutup acara. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan webinar yang dilaksanakan oleh KKNM kelompok 1 UNIPI setidaknya bisa memberikan kontribusi dalam mencari solusi pembelajaran di kala pandemi ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak Oma M. Hatta, SPD, selaku narasumber. Beliau ini adalah Wakasek bidang kurikulum di SMA Pasundan 1. Yang kedua, Ibu Ipah Latifah MPD, pemerhati pendidikan. Yang ketiga, Dr. Beben Mulyana MPD, penilik muda dari Disdik Kota Bandung. Yang keempat, Bapak Muslim Nurdin M. Hum, beliau juga adalah dosen dan pemerhati pendidikan. Yang kelima, kami sampaikan pula terima kasih kepada Ibu Zenia dari Universitas Persatuan Islam yang telah membantu dan memfasilitasi acara webinar ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik.
Yang keenam, saya tadi melihat ada Bapak Prima P. Sumantri MPD. Terima kasih Pak, udah bisa hadir bersama kami. Beliau adalah dosen dan pemerhati pendidikan. Yang ketujuh, terima kasih kepada tim guru SDN 047 Balong Gede. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Dan tidak lupa, terima kasih kepada Bapak Teguh dari Kelurahan Balong Gede. Terima kasih Pak. Kelurahan juga telah memfasilitasi kami dalam KKNM Unipi ini. Tak lupa kepada teman-teman mahasiswa KKNM Kelompok 1 Unipi, terima kasih atas kerjasamanya. Pada kesempatan diri untuk bisa mengikuti acara webinar yang kami selenggarakan ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Sami-sami, saudara. Turun. Assalamualaikum, izin. Waalaikumsalam.